Amin. Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudari, pekerjaan Tuhan di dalam pemulihannya adalah mereproduksi Kristus. Mereproduksi Kristus di dalam setiap kita. Inilah pekerjaan Tuhan di dalam pemulihan Tuhan. Sungguh sangat kontras dengan pekerjaan agama di dalam kekristenan. Ya, memang pekerjaan di dalam kekristenan bisa kita sebut dengan pekerjaan Kristiani. Bisa disebut seperti itu. Tapi di dalam pemulihan Tuhan, pekerjaan yang Tuhan lakukan bukan sekedar pekerjaan Kristiani, tetapi adalah pekerjaan mereproduksi Kristus, saudara-saudari. Ya, kita harus sangat terkesan ini, sehingga sebagai minister-minister perjanjian baru harus meministrikan Kristus. Meministrikan Kristus itu sudah kita bicarakan beberapa hari, yaitu membuat Kristus menjadi nyata di dalam setiap kaum beriman yang dirawat dan digembalakan. Kita harus berbagian di dalam pekerjaan meministrikan Kristus yang semacam itu. Bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristiani. Itu mudah kalau sekedar melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristiani yang membutuhkan waktu, tenaga, uang, tubuh kita, aktivitas. Pekerjaan di dalam pemulihan Tuhan memang melibatkan semua itu, tetapi pekerjaan esensinya adalah mereproduksi Kristus dengan cara menyalurkan Kristus sehingga Kristus terbentuk. Ya, reproduksi Kristus itu adalah pembentukan Kristus di dalam setiap kaum beriman. Jadi kita harus berdoa, Tuhan, aku mau berbagian di dalam pekerjaan-Mu. Ya, di pembacaan hari keempat, saudara-saudari, ada satu perkataan. Meministrikan Kristus kepada orang lain bukan hal yang mudah dilakukan. Hal ini kerap memerlukan penderitaan dan pergumulan. Meministrikan Kristus jauh lebih sulit daripada melakukan pekerjaan Kristiani biasa. Jika Anda ingin memikul beban dengan hati yang tulus untuk meministrikan Kristus kepada orang lain, Anda akan menemukan jerih, lelah, dan penderitaan apa yang diperlukan. Anda harus bersusah payah
laksana seorang ibu yang melahirkan anak. Jerih lelah, penderitaan, dan susah payah di sini adalah menyediakan atau mengolah makanan. Ya, jangan ditafsirkan yang macam-macam. Jerih lelah, penderitaan, susah payah itu berhubungan dengan Anda menikmati Kristus, menikmati Kristus sebagai makanan, Anda sendiri menikmatinya, kemudian Anda mulai mengolahnya, memasaknya untuk disajikan kepada orang lain. Sesuai dengan kebutuhan orang, sesuai dengan kondisi orang yang kita rawat, kita gembalakan, sehingga bisa dicerna, bisa tersalur, masuk ke dalam mereka, dinikmati, diasimilasi oleh mereka. Itulah yang akan membentuk Kristus di dalam diri mereka. Dan ini membutuhkan jerih lelah, penderitaan, susah payah, seperti seorang ibu terhadap anaknya. Kesusahan seorang ibu itu pertama ketika dia melahirkan. Tetapi setelah melahirkan anak-anak, Paulus berkata, aku sekali lagi menderita sakit bersalin, yaitu untuk membentuk Kristus di dalam diri kaum beriman. Jadi bukan hanya sekedar melahirkan, tetapi juga merawat, menggembalakan, memberi makan. Oh Tuhan Yesus, kita semua termasuk saya harus berdoa dengan takut dan gentar. Karena pekerjaan meministrikan Kristus itu tidak mungkin kita lakukan oleh alamiah kita. Ya, saya sendiri takut dan gentar membaca ini. Saya sendiri berdoa, Tuhan Yesus, saya masih kekurangan diri-Mu, Tuhan. Saya perlu diri-Mu terus ditambahkan, disusun ke dalam diri saya. Ya, dan hari ini saya mau membaurkan berita keempat dan kelima, di mana di hari kelima ada poin B, poin C, poin D, E, F, dan G. Kalau secara ringkas saya sampaikan, kata kuncinya itu adalah ada pada seluruh diri kita. Kristus harus meresapi seluruh diri kita. Kristus harus membuat rumahnya di semua bagian kita. Kristus sebagai roh yang al-muhid harus menguasai setiap batin kita. Kristus harus terbentuk dan dibaurkan dengan seluruh diri kita. Kita perlu disusun oleh Kristus. Itu yang disampaikan di hari kelima ya. Jadi ini bukan tentang ajaran Kristus. Ini bukan bagaimana caranya meneladani Kristus. Ya. Kalau di kekristenan hari ini saya jadi teringat kepada Matius 9 ayat 16, saudara-saudari.
kondisi kekristenan hari ini itu seperti yang di Matius 9 ayat 16, yaitu mereka itu berusaha menambalkan secari kain yang belum susut. Kain yang belum susut ditambalkan kepada baju yang tua. Hasilnya baju yang tua itu malah tambah rusak. Kurang lebih seperti itu. Saya tidak menguraikan terlalu, cuman hari ini di kekristenan itu sibuk hanya dengan ajaran Kristus. Ya, bukan tentang unsur Kristus itu sendiri. Ajaran Kristus, perbuatan Kristus, teladan-teladan yang diberikan Kristus itu berbeda dengan unsur Kristus itu sendiri. Ya, hari ini walaupun ya lebih banyak yang lebih parah ya, yang mungkin tidak ada hubungannya dengan ajaran Kristus, tidak ada hubungannya dengan teladan Kristus, bahkan tidak ada hubungannya dengan ajaran Alkitab. Banyak sekali pemimpin-pemimpin di kekristenan yang mengajarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Kristus, seperti etika, moralitas, berkat-berkat jasmani, dan sebagainya. Tetapi anggaplah ada sebagian orang yang lumayan ya mengajarkan tentang ajaran Kristus, teladan-teladan yang disampaikan dan diberikan oleh Kristus. Pokoknya ajarannya benar-benar ajaran Alkitab gitu. Tetapi apakah mereka melihat tentang unsur Kristus yang harus disusun ke dalam kaum beriman, yang akhirnya menjadi Kristus terbentuk? Oh, saudara-saudari, apa yang kita nikmati di minggu ke-19 ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat dalam dan rahasia. Kalau hanya sekedar mengajarkan ajaran Kristus, bahkan menggunakan surat-surat rasul mengajarkan ajaran Kristus, mengajarkan bagaimana caranya meneladani Kristus, itulah yang dimaksud menambalkan secari kain yang belum susut kepada baju yang tua. Baju yang tua ini adalah hayat alamiah, manusia lama disuruh meneladani Kristus, disuruh melakukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Itu semua hukum Taurat, semuanya itu. Ya, kain yang belum susut itu melambangkan Kristus yang belum menjadi roh yang al-muhid, yaitu Kristus dalam periode sejak inkarnasi sampai penyaliban, belum menjadi roh. Itulah kain yang belum susut. Hari ini di kekristenan ya hanya memandang Kristus seperti itu, Kristus yang hidup sejak inkarnasinya sampai dia disalibkan, sudah stop. Padahal dari disalibkan tuh dia mati dan bangkit menjadi roh pemberi hayat. Nah, perkara menjadi roh pemberi hayat ini hampir sama sekali tidak dilihat. Mereka hanya berusaha meneladani Kristus yang hidup sejak inkarnasinya sampai penyalibannya untuk menebus dosa-dosa mereka. Nah, Kristus di periode ini
itu hanyalah secari kain yang belum susut. Nah, kita di dalam pemulihan Tuhan, ya, kita berfokus kepada periode berikutnya, yaitu bagaimana Kristus mati dan bangkit menjadi roh pemberi hayat, ya, di mana unsur-unsur Kristus sudah bisa disalurkan ke dalam kita, menyusun seluruh diri kita, memenuhi seluruh bagian batin kita, seperti yang disampaikan di hari kelima. Akhirnya Kristus terbentuk di dalam kita. Nah, ini hanya ada di pemulihan Tuhan, sementara di kekristenan pada umumnya ya hanya berusaha menambalkan Kristus yang belum selesai, Kristus yang belum rampung, seperti kain yang belum susut, dicoba untuk menambal baju lama, yaitu hayat alamiah. Para pengajar-pengajar Kristen, pengkhotbah memang mengajarkan bagaimana kita harus hidup seperti Kristus, tetapi yang dilatih itu hayat alamiah orang. Dilatih untuk mengikuti perintah Tuhan, dilatih untuk meneladani Tuhan. Yang dilatih apa? Baju tua. Baju tua dilatih dengan menggunakan kain yang belum susut, yaitu Kristus yang belum selesai, belum rampung menjadi roh pemberi hayat. Nah, ini sangat-sangat berbeda dengan fokus kita di dalam pemulihan Tuhan. Kita di dalam pemulihan Tuhan tuh bukan menjadi Kristus, bukan menjadikan Kristus sebagai teladan, bukan mengambil perintah-perintahnya untuk kita taati. Itu hukum Taurat. Mengambil perintah-perintah Tuhan untuk ditaati, itu hukum Taurat. Banyak orang-orang di kekristenan hari ini bermunculan, orang-orang menolak hukum Taurat perjanjian lama. Itu perjanjian yang sudah usang, tapi mereka terjatuh ke dalam hukum Taurat yang baru, yaitu berusaha melakukan perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru. Tetapi kita tidak demikian. Kita mengambil unsur Kristus di dalam roh yang al-muhid, Kristus yang sudah rampung. Kita menikmati Dia, kita makan Dia, kita mengasimilasi Dia, dan kita menyalurkan Dia ke dalam orang lain, sehingga Kristus memenuhi, menjenuhi seluruh diri kita, dan Kristus terbentuk. Sangat-sangat bertolak belakang sebetulnya prinsip ini, yaitu di kekristenan umumnya agama saja berusaha melakukan perintah-perintah, tetapi kita berusaha memenuhi diri kita dengan Kristus itu sendiri, unsur-unsurnya. Kita bukan meniru. Oh Tuhan Yesus, hayat alamiah itu hayat yang usang, baju yang tua, bukan untuk kita kenakan. Ya, bukan untuk ditambal oleh kebaikan-kebaikan Kristus yang berusaha ditiru. Ya. Nah, sekarang saudara-saudari, di dalam garis besar hari keempat, ya, dikatakan di sana bahwa kata bentuk yang dikatakan oleh Paulus, ya, itu mengacu kepada ekspresi lahiriah,
dari batin. Jadi dari hari pertama kita membicarakan Kristus terbentuk di dalam kita. Kristus harus terbentuk di dalam kita. Maksudnya apa? Apa bentuk Kristus itu tuh apa? Bentuk Kristus itu adalah ekspresi lahiriah. Saudara-saudara, tetapi ekspresi lahiriah ini berasal dari batinnya. Ya. Jadi pertama-tama Kristus terbentuk di dalam diri kita. Itu ada perubahan di batin kita. Kata batin di sini tuh berarti pikiran, emosi, dan kehendak. Itu yang dimaksudkan dengan batin. Jadi sebelum ekspresi lahiriah, sebetulnya kita pun bisa melihat ekspresi batiniah itu di dalam diri kita. Jadi kalau Tuhan menerangi Anda akan bisa melihat pekerjaan Tuhan di batin Anda. Ya, coba Anda tengok 10 tahun yang lalu. Ketika baru saja Anda menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, percaya ke dalam Dia. Sejak saat itu, Roh yang Al-Muhid tanpa kita sadari bekerja di batin. Allah juga mengerjakan situasi kita yang di luar. Kita banyak mengalami banyak pendidikan, penanggulangan, dan hari ini kita tengok 10 tahun yang lalu dan kita lihat kita hari ini bagaimana ekspresi batin Anda. Apakah ada Kristus di dalam pikiran Anda? Apakah ada Kristus di dalam emosi dan kehendak Anda? Itu yang tadi kita doa bacakan kan? Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan. Filipi 2 ayat 5. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sebetulnya ini adalah Kristus yang rampung sebagai Roh yang Al-Muhid masuk ke dalam kita, mengubah dan mentransformasi pikiran dan perasaan, sehingga pikiran dan perasaan kita mulai terbentuk oleh Kristus. Kristus terbentuk di pikiran kita, Kristus terbentuk di dalam perasaan kita. Di dalam Filipi 2 ayat 5 hanya dikatakan pikiran dan perasaan, tetapi sebetulnya pikiran plus perasaan itu pasti menghasilkan kehendak, yaitu tekad. Tekad itu sebetulnya adalah ekspresi dari pikiran dan perasaan. Nah, inilah bentuk Kristus, yaitu pertama-tama di dalam pikiran dan perasaan yang terekspresi oleh tekad, yaitu perbuatan. Nah, tekad inilah ekspresi lahiriah itu. Perbuatan-perbuatan kita itu berhubungan dengan tekad kita. Jadi pertama-tama Kristus terekspresi di dalam pikiran dan perasaan kita. Ini bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Orang-orang di sekitar kita pun juga bisa melihat pemikiran kita yang baru, emosi kita yang baru, dan terekspresi melalui perbuatan-perbuatan kita yang baru. Inilah yang dinamakan bentuk Kristus. Bentuk Kristus di dalam ekspresi lahiriah. Ya. Jadi bentuk Kristus itu terlihat secara lahiriah, yaitu melalui perbuatan. Perbuatan itu adalah organ tekad.
Ini yang lahiriah. Tetapi sumbernya itu adalah yang batiniah, ekspresi batin di dalam pikiran dan perasaan. Ini hasilnya. Nah, setelah Kristus terbentuk, maka kita tidak perlu lagi berusaha untuk meneladani Dia, berusaha melakukan perintah-perintahnya. Kita tidak menambalkan secari kain yang belum susut kepada baju tua. Kita menggunakan Kristus sebagai pakaian kita yang sudah jadi. Ya, pakaian, ada dua jenis pakaian. Ada pakaian yang objektif seperti yang dikenakan oleh anak bungsu itu, anak yang hilang itu. Dan ada juga baju pesta yang di dalam perumpamaan Tuhan di dalam Matius. Nah, itulah Kristus yang sudah menjadi baju kita yang sudah jadi. Ya, jadi artinya Kristus terbentuk sepenuhnya di dalam kita, artinya Kristus menjenuhi pikiran, menjenuhi emosi, menjenuhi tekad kita. Ini maksudnya Kristus terbentuk. Ya, jadi di pembacaan hari kelima ada perkataan, Dia bermaksud menyusun seluruh diri kita. Seluruh diri kita ini adalah pikiran, emosi, dan tekad kita. Dia bermaksud menyusun seluruh diri kita dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya seluruh diri kita akan disusun dengan apa? Dengan unsur Kristus. Bukan dengan secari kain yang belum susut. Hanya sekedar mengikuti perintahnya, berusaha meneladani Dia. Kita di pemulihan Tuhan fokus kepada unsur Kristus. Ya, ini berarti Dia akan menyusun setiap bagian jiwa kita, pikiran, emosi, dan tekad. Sehingga apa? Kita memiliki bentuknya. Bentuknya itu ada di dalam pikiran Anda. Bentuk Kristus itu ada di dalam perasaan Anda. Inilah gambar Tuhan Yesus yang di 2 Korintus itu. Ya, nah, di rawatan pagi hari kelima, ya saya membaurkan hari keempat dan kelima ya, saudara-saudari. Ada juga perkataan di rawatan pagi hari kelima itu, agar Kristus terbentuk di dalam kita, yaitu di dalam seluruh jiwa kita. Kita perlu apa? Menanggalkan segala sesuatu selain diri Kristus sendiri. Menanggalkan segala sesuatu selain diri Kristus sendiri, atau selain unsur Kristus sendiri. Apakah unsur Kristus? Unsur Kristus itu adalah Kristus yang rampung. Unsur Kristus itu adalah Roh pemberi hayat yang berhuni di dalam diri kita. Nah, unsur Kristus ini bertolak belakang dan berlawanan dengan ajaran-ajaran. Walaupun ajaran-ajaran itu tercatat sebagai ucapan-ucapan Tuhan Yesus, tetapi kalau itu disajikan sebagai ajaran, maka itu akan menjadi hukum Taurat. Orang-orang Kristen diajar harus melakukan ini, melakukan itu. Ya. Tetapi pengajaran-pengajaran itu
tidak mengajarkan tentang bagaimana makan Kristus. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan unsur Kristus yang harus terbentuk, tersusun ke dalam kaum beriman. Dia hanya berisi ajaran aja bahwa Kristus menyuruh kita begini, Kristus memerintahkan kita begini, kita harus seperti Kristus. Hanya isi perintah-perintah, ajaran-ajaran, itu bukan penyaluran Kristus, saudara-saudari. Makanya tadi dikatakan menyalurkan Kristus itu sulit. Jauh lebih sulit dari sekedar melakukan pekerjaan Kristiani. Nah, mungkin ada yang bertanya, oh kalau gitu kita di pemulihan Tuhan tidak mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Ya tidak, kita tetap mengajarkannya, tidak seperti itu maksud saya. Kita tetap mengajarkan ajaran-ajaran Kristus, kita tetap mengajarkan perintah-perintah Tuhan. Bahkan kita mengajarkannya dengan lebih maksimal, enggak didiskon gitu. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 5, kamu harus sempurna seperti Bapakmu. Ini perintah. Kita ajarkan, kita sampaikan perintah ini, ajaran ini. Nggak seperti di kekristenan, ini poin ini agak didiskon sama mereka, karena mereka bingung bagaimana menjadi sempurna. Tapi kita enggak, kita ajarkan. Kita memang memberitakan tentang ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, perintah-perintah yang Tuhan Yesus perintahkan. Kita sampaikan semuanya itu, bahkan kita sampaikan dengan lebih maksimal. 100% kita sampaikan. Orang-orang di kekristenan hanya sibuk menyuruh memberi 10% dari harta mereka. Seolah-olah asal beri 10% udah baik, sempurna. Tidak. Di dalam pemulihan Tuhan itu 100% milik Tuhan. Kapanpun Tuhan mau, Tuhan aku siap. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, kehendakmu, semua kekuatanmu. Ya tentunya dengan hikmat Tuhan. Kita nggak usah bahas ini, bukan berarti kita menjual seluruh harta kita, tetapi tidak ada satupun di dalam hati kita merasa memiliki itu semua, karena hati kita ditawan oleh Kristus. Kita ajarkan ini, perintah-perintahnya yang sangat sulit ini. Tetapi kita bukan sedang menambalkan secari kain yang belum susut. Setelah perintah-perintah ini kita sampaikan dengan memadai, sebagian besar ajaran kita adalah bertumpu kepada roh pemberi hayat itu, yaitu Kristus yang sudah rampung sebagai jalan bagaimana kita bisa meneladani Kristus, sebagai cara bagaimana kita bisa mengikuti seluruh perintah Tuhan. Jadi lengkap, bukan hanya berisi ajaran-ajaran Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Kalau hanya itu, ya itu seperti secari kain yang belum susut. Jadi jangan salah paham, kita mengajarkan, tapi ajaran kita tentang perintah Tuhan bukan hukum Taurat. Karena di dalam ajaran kita sangat berfokus kepada roh pemberi hayat. Kristus menjadi hayat, Kristus menjadi persona, Kristus tersusun ke dalam Anda, Kristus terbentuk di dalam Anda. Ini yang membuat ajaran-ajaran Tuhan Yesus atau perintah-perintah Tuhan Yesus menjadi sangat mungkin dilakukan. Tidak seperti dulu saya bingung bagaimana melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang paling gampang aja sulit dilakukan, apalagi menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga. Ya. Jadi inilah pemulihan Tuhan, saudara-saudari. Pemulihan Tuhan adalah melaksanakan pekerjaan apa? Mereproduksi Kristus. Nah, sekarang kita harus menanggalkan segala sesuatu
yang bukan diri Kristus sendiri. Apa yang harus kita tanggalkan? Kalau Kristus ingin memenuhi pikiranmu, ya kamu harus menanggalkan pikiranmu sendiri. Kalau Kristus ingin memenuhi emosimu, kamu harus menanggalkan emosimu sendiri. Menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Tuhan ke dalam diri pikiran dan perasaan kita. Ya, jangan kalau dalam penghidupan gereja, ya dalam sidang-sidang, dalam persekutuan dengan saudara-saudari, ya kita mengenakan Kristus. Oh haleluya, puji Tuhan. Kita membicarakan Kristus, kita memikirkan Kristus. Tapi begitu udah masuk lagi ke pekerjaan sehari-hari, entah sebagai seorang pelajar, seorang karyawan, atau seorang wiraswastawan, bisnis, usaha, segera kita mengenakan pikiran kita sendiri lagi, perasaan sendiri lagi. Di dalam usaha-usaha kita memenuhi kebutuhan, dalam mencari uang, kita menggunakan prinsip-prinsip dunia, seolah-olah semua ini terpisah dengan Kristus. Iya, dalam sidang-sidang, dalam hidup gereja, kita mengenakan Kristus, kita memikirkan Kristus, kita berusaha merasakan Kristus. Tapi begitu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, kembali mengurus rumah, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, usaha, kembali kita mengenakan pikiran kita sendiri, seolah-olah gak ada kaitannya dengan Kristus kalau soal mata pencaharian. Nah ini artinya kita belum menanggalkan seluruhnya. Kalau di rawatan pagi hari kelima kan, agar Kristus terbentuk di dalam kita, kita perlu menanggalkan segala sesuatu selain diri Kristus sendiri. Segala sesuatu, saudara-saudari. Jangan takut menjadi orang bodoh. Karena menurut pemikiran alamiah kita, kalau urusan bisnis ya kita harus pakai strategi marketing. Kita harus pakai prinsip-prinsip ini dan itu. Ya itu bukan berarti kita tidak lakukan. Tetapi kalau itu ditinggikan di atas Kristus, artinya itu belum kita tanggalkan gitu. Opini, konsepsi alamiah itu kita tinggikan di atas Kristus. Seolah-olah kalau nggak ada ini, Kristus pun nggak berdaya gitu. Nah ini, apa yang tadi saya sebutkan dengan prinsip-prinsip dunia, ya ilmu-ilmu dunia, bagaimana agar usaha atau pekerjaan kita berhasil, itu tuh hal-hal yang baik kok, tidak berdosa. Mereka mengajarkan kejujuran, bukan ngajarin suruh menipu. Itu prinsip-prinsip kebaikan di dalam bagaimana mencari uang. Tetapi kalau itu ditinggikan di atas Kristus, artinya kita belum menanggalkan segala sesuatu. Di dalam bagian itu kita belum tanggalkan. Seharusnya kita tanggalkan itu. Kita benar-benar bersandar kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, tolong yang bukan Kristus, tanggalkan Tuhan. Tanggalkan Tuhan. Tanggalkan. Copot. Tarik, rebut semua yang bukan Kristus. Oh Tuhan Yesus, kita harus berdoa seperti orang yang sakit, memohon kepada dokter, sembuhkan aku dokter, lakukan apapun yang kau mau. Silahkan gunakan pisau bedah, gunakan peralatan apapun, baringkan aku di ranjang, bedah aku, sembuhkan aku, tanggalkan semua.
Jangan menunggu aku memberikannya dengan ikhlas, takut terlambat. Lebih baik engkau saja merebut semua berhala-berhalaku. Berhala-berhala ini kadang-kadang adanya di dalam pikiran dan emosi. Aku mau menaruh pikiranmu dan perasaanmu di dalam diriku, Tuhan. Tolong aku menanggalkan semuanya, bahkan pengalaman-pengalaman keberhasilan kita di dalam hidup gereja. Ya, seringkali kita berhasil mengekspresikan Kristus oleh Roh. Ketika kita rajin melatih Roh, menikmati Tuhan, ada ekspresi. Mungkin kita berbicara, orang terjamah. Kita memberitakan Injil, orang didapatkan. Kita memberitakan kebenaran, orang berpaling ke dalam pemulihan Tuhan melalui kita. Itu hal yang baik. Tetapi ini pun harus ditanggalkan. Ya, kalau kita tetap pegang pengalaman-pengalaman yang sudah usang sebagai kebanggaan kita, kita sering memamerkannya. Tuh lihat itu saudara-saudari itu saya yang dapatkan. Ya, kita membanggakan pekerjaan-pekerjaan yang memang asli berhasil. Asli mengekspresikan Kristus. Kita pertahankan, kita tidak tanggalkan. Kita terus kenang, banggakan. Itu menjadi usang dan akhirnya itu menjadi apa? Menjadi berhala. Kita harus bertobat. Bertobat karena kebaikan-kebaikan itu. Setiap hari bersandar kembali kepada Tuhan. Ya, pagi ini saya bangun begitu malas sekali. Nggak ada beban untuk menyampaikan berita. Saya sedih, saya bertanya, Tuhan, apakah saya masih mengasihi-Mu? Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan lihat keadaanku. Apakah aku masih mengasihi-Mu, Tuhan? Saya merasa ini doa yang indah, ya, karena saya tidak percaya bahwa diri saya masih mengasihi Tuhan. Kita mungkin harus seperti ini, kita harus coba, Tuhan, apakah aku masih mengasihi-Mu? Memang aku sudah rajin, aku sudah bekerja bagi-Mu, tetapi hari ini bagaimana, Tuhan? Apakah aku masih mengasihi-Mu? Itulah saudara-saudari. Ya, beban saya muncul ketika saya membaca kalimat ini di rawatan pagi hari kelima. Agar Kristus terbentuk di dalam kita, kita perlu menanggalkan segala sesuatu selain diri Kristus itu sendiri. Tidak peduli betapa baiknya hal itu. Oh Tuhan Yesus, ya, tadi saya sudah sampaikan ada banyak kebaikan-kebaikan yang harus kita tanggalkan. Kalau soal kejahatan, udah gak usah diomong lah, kita sudah mengerti. Itu pasti harus ditanggalkan. Tetapi kita kadang-kadang tidak mau menanggalkan kebaikan, keberhasilan kita. Kita kenang terus, kita banggakan terus. Sehingga akhirnya kita tidak menyadari bahwa sebetulnya kita sudah tidak lagi mengasihi Tuhan. Tidak lagi menikmati Tuhan. Ciri-ciri mengasihi Tuhan itu adalah menikmati Tuhan. Apakah menikmati Tuhan? Makan Tuhan, melatih Roh, menyeru nama Tuhan sepanjang hari, doa, baca firman, menikmati firman, membaca firman di dalam doa. Itulah yang akan menghasilkan Kristus terbentuk di dalam kita. Haleluya. Silahkan saudara-saudari sekarang mengapresiasi Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu limpah ya. Silakan saudara-saudari, ada yang mau bagi nikmat? Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus. Ini benar-benar ya, kalau saya hari ini merasakan ternyata yang Tuhan inginkan adalah mereproduksi Kristus ya di dalam setiap kaum beriman. Jadi hal ini memang satu hal yang misteri ya kalau menurut saya, yang rahasia yang banyak di kekristenan, yang merupakan satu rahasia gitu, sehingga mereka mengejarnya bukan diri Kristus itu sendiri ya, tetapi mereka berusaha meniru, meneladani Kristus gitu. Sedangkan yang tadi ada ilustrasinya adalah kain yang lama ya, yang dimana Tuhan Yesus belum rampung gitu kan. Mereka meniru yang seperti itu, tetapi mereka tidak melihat sesudah Tuhan Yesus disalib dan bangkit dan menjadi roh itu. Sedangkan jalannya adalah di dalam roh itu. Ini adalah satu hal yang sangat jauh berbeda ya, dimana di dalam roh itu justru kita bisa menggenapi ya, artinya kita bisa menikmati Tuhan, kita bisa sampai akhirnya kita terbentuk ya, Kristus terbentuk di dalam diri kita. Jalannya adalah satu-satunya adalah kita perlu senantiasa terbuka menikmati roh itu ya. Jadi yang dimana roh itu yang akan terus terbentuk di dalam diri kita ya. Tetapi hari ini di dalam kekristenan itu sama sekali tidak terjamah ya. Benar-benar satu hal yang masih tertutup, satu hal yang masih misteri bagi mereka. Sehingga ketika saya juga merasakan mau menyampaikan gitu ya, yang kita nikmati ya sehari-hari kita di pemulihan Tuhan, itu kayaknya seperti dua jalur yang berbeda gitu ya. Bagi mereka juga sesuatu yang aneh gitu, yang dimana kalau saya mau menyampaikan mungkin mereka bingung ya apa yang kita bicarakan ya. Tetapi kita bersyukur hari ini kita melihat Injil yang lengkap ya. Ternyata kita bukan meniru atau meladani Kristus secara luaran ya, berusaha meniru, tetapi kita justru terus menikmati Kristus, sehingga unsur-unsur Kristus itu menjadi bagian kita. Inilah yang dikehendaki Tuhan ya, bukan kita yang dilihat adalah orang yang berbuat baik ya, yang orang yang mungkin bisa melakukan hal sesuatu yang memang menurut kita baik gitu. Tetapi itu yang bukan Tuhan inginkan ya. Yang Tuhan inginkan adalah unsur-unsur Kristus itu terbentuk ya, tersusun di dalam diri kita. Sehingga hasilnya kita mengekspresikan Kristus ya. Yang tadi melalui pikiran dan perasaan kita ya, akhirnya kita itu mengekspresikan Kristus. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat berbeda ya. Jadi arahnya itu berlawanan sekali ya. Tetapi puji Tuhan, kita di FK Kapas setiap hari kita terus diterangi ya, sehingga kita juga jangan dikatakan perlu menanggalkan ya, menanggalkan diri kita ya, semua yang bukan Kristus. Bahkan pengalaman kita, mungkin kita sudah mengalami Kristus yang benar-benar kita alami secara real, itu pun jangan kita pegang ya. Karena Kristus selalu baru setiap hari, dan kita selalu datang pada Tuhan itu kita menikmati Kristus yang baru ya, bukan Kristus yang kemarin gitu. Memang pengalaman yang kemarin nggak salah ya, itu adalah kita mengalami Kristus secara real. Tetapi jangan kita pegang, kita tetap terus maju ya, sehingga kita bisa akhirnya Kristus itu terbentuk di dalam diri kita ya. Kita menjadi, tujuannya adalah menjadi reproduksi Kristus ya. Dan bahkan kita juga perlu menyalurkan juga kepada orang lain hal-hal yang sedemikian ya. Jadi bukan pengajaran-pengajaran yang lain, tetapi kita perlu memberitahu kepada mereka supaya mereka juga bisa menikmati Kristus
yang sudah kita nikmati, yaitu roh itu kembali ke dalam roh, kita membaca firman, mendengar firman juga harus di dalam roh, ya. Dan sehingga ada kemarin kalau bilang ada apresiasi, ya, ada perasaan-perasaan, sehingga menimbulkan iman, ya. Sehingga mereka juga bukan meniru, tetapi mereka menikmati Kristus dari hari ke hari, ya. Makan Kristus, minum Kristus, menghirup Kristus, ya. Inilah yang harus kita terus latih, ya. Sehingga hasrat hati Tuhan adalah mendapatkan orang-orang yang reproduksi Kristus yang serupa dengan dia, ya, yaitu manusia-manusia Allah. Amin. Puji Tuhan. Silakan yang lainnya boleh bagi nikmat. Tuhan, dari pagi ini kita diingatkan kembali, ya, bahwa pekerjaan Tuhan itu dalam pemulihan itu adalah memproduksi Kristus, ya. Kita semua hari ini adalah imam-imam, ya. Jadi nggak ada paderi awam. Jadi ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Tetapi hari ini kita tahu, ya, dalam pemulihan Tuhan bahwa kita itu imam-imam hari ini. Sebagai minister-minister perjanjian baru, kita tuh harus meministrikan Kristus, ya. Menjadi orang yang kita layani, ya, menjadi Kristus. Kristus harus terbentuk di dalam kita dulu, ya. Kita harus mengejar kasih yang adalah diri Kristus itu, bertumbuh dalam hayat, ya. Kita harus ada di jalur roh ini, ya. Ketika kita keluar dari tidak di dalam roh, kita tuh keluar dari jalur, ya. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Jika kita datang kepada firman Tuhan, kita harus penuh doa, ya, di dalam firman itu. Juga mendoa bacakan firman. Ini yang akan hayat di dalam kita tuh semakin bertambah. Ini juga akan membuat kita itu semakin disusun oleh diri Tuhan. Nah, inilah kemudian kita menjadi orang yang meministrikan Kristus. Orang-orang yang kita layani harus kita melayankan Kristus kepada orang-orang ini. Ini memerlukan perjuangan, ya, hari-hari kita, ya, supaya kita semakin disusun oleh Tuhan itu sendiri. Ini bukan suatu perkara yang mudah. Tadi dikatakan bahwa memang ini memerlukan kayak seorang ibu, ya, yang mengandung anaknya, melahirkan, masih harus terus memberi makan. Ini bukan sesuatu pekerjaan yang ringan, tetapi inilah kesempatan bagi kita untuk melahirkan Kristus, ya, melalui orang-orang yang kita layani, ya. Sehingga orang-orang ini juga mempunyai sehingga melalui orang-orang ini Kristus juga terbentuk di dalam orang-orang yang kita layani, ya. Betapa sangat seriusnya perkara ini. Tetapi inilah kesempatan untuk terus mendapatkan Tuhan, menyalurkan Tuhan, melahirkan Tuhan di dalam orang-orang yang kita layani. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Boleh ada satu orang lagi? Masih bisa. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan, ya. Saya juga menikmati berita pagi ini, yaitu meministrikan Kristus, yang tadi juga telah diuraikan saudara kita yang di depannya, bahwa itu adalah memproduksi Kristus, ya. Kristus terbentuk. Tentunya, ya, melalui kita sendiri di dalam roh kita, ya, kita ada kenikmatan di dalam Dia. Kalau yang kemarin kita pun juga mengapresiasi Kristus, bahkan tadi dikatakan apapun yang menghalangi kita, ya, seperti saudara tadi katakan, kiranya Tuhan, kita sebagai dokter silakan membedah, silakan melakukan apa saja untuk mengobati, untuk mengoperasi, sehingga Kristus ini dapat terbentuk, ya, dan juga dapat kita ministrikan, kita salurkan, ya, kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Dan tadi juga bagus, ya, bahwa kita perlu terus datang kepadanya, ya,
mengasihi dia ini ya, makan dia, menikmati dia, menyeru namanya, mendoa bacakan firman-Nya ya, sehingga gambar Kristus terbentuk ya, boleh kita salurkan. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mungkin ini karena waktu ya, pada waktunya kita tutup dengan doa. Boleh saudara yang berdoa? Oh, Tuhan Yesus. Amin. Saudara Agus boleh? Atau siapa? Amin. Mari kita dengan doa. Amin. Tuhan, syukur untuk hari ini. Kami datang takut dan gentar. Kami mengakui Tuhan bahwa kami membutuhkan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menanggalkan segala sesuatu yang bukan dari-Mu. Dan diri-Mu terus terbentuk dalam pikiran dan tubuh kami. Dalam setiap langkah kami ingin ya Tuhan agar diri kami, orang-orang sekitar kami melihat Engkau. Amin. Hidup. Tolong kami tidak terjebak dalam rutinitas agama. Amin. Setiap hari sebagai kesempatan untuk mengalami dan menyalurkan pada orang lain. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih dari terima kasih saudara semuanya ya. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Amin.